Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat terus ya tentunya. Semangat. Baik. Bapak Iyo, maaf mohon izin, saya mau minta waktunya sebentar, dimana untuk melaksanakan tugas saya sebagai CGP untuk melakukan observasi, supervisi akademik. Nah, di sini saya akan melakukan observasi di kelas Bapak. Bagaimana untuk pengajaran di kelas. Nah, di tahap sekarang ini adalah tahap pra-observasi. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, tentunya berkaitan yang akan dilakukan besok ya Pak ya. Siap. Oke. Baik Bapak, siap ya. Mohon waktunya. Insya Allah nih, jadi kapan nih kira-kira waktu yang tepat untuk saya bisa masuk ke kelas? Insya Allah besok bisa. Besok. Oke, besok ya hari Selasa. Siap. Selasa, kemudian pelajaran apa nih Pak? Besok ini hari Selasa. Besok ada pelajaran matematika. Pelajaran matematika, oh iya, kelas berapa nih? Kelas 4 ya? 4. Kelas 4, siap. Pelajaran matematika di kelas 4. Materinya apa Pak? Tentang bilangan desimal. Oke, bilangan desimal ya. Sekarang itu udah semester kedua ya. Jadi yang mengenai tentang bilangan desimal. Baik Bapak, untuk tujuan pembelajaran sendiri apa nih besok yang akan dipakai? Tujuannya itu adalah bagaimana siswa mampu menghitung bilangan desimal. Menghitung bilangan desimal ya. Oke, baik. Jadi tujuannya menghitung bilangan desimal. Nah, dalam pembelajaran besok nih, area pengembangan yang mana yang akan Bapak kembangkan di anak? Yang pertama untuk kognitif, Ya. Siswa memahami bilangan desimal. Pertama. Yang kedua untuk keterampilannya, siswa mampu menghitung pembagian bilangan desimal. Oh gitu. Jadi menghitung pembagian di bilangan desimal. Itu agak ribet juga ya Pak. Baik, oke. Kemudian strateginya Pak, strategi apa nih dipakai untuk mengajar tentang desimal nih besok nih? Yang pertama kita tentu pemaparan materi, contoh soal. Yang kedua nanti anak kita bagi dalam kelompok, jadi mereka nanti diskusi kelompok. Ada diskusi kelompok, oke. Habis diskusi berarti pasti ada nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Kelompoknya berdasarkan apa nih Pak? Kelompok nanti kita bagi dalam 3 kategori. Ada yang high. Diskusi berarti pasti ada nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Kelompoknya berdasarkan apa nih Pak? Kelompok nanti kita bagi dalam 3 kategori. Ada yang high, ada yang middle dan low. Oke, berarti berdasarkan kemampuan anak ya. Baik. Oke Bapak, jadi besok ya hari Selasa insya Allah saya mohon izin masuk ke dalam kelas, tapi tanpa mengurangi mudah-mudahan nggak mengganggu di kelas besok, karena saya di situ akan melihat bagaimana pembelajaran Bapak dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi yang sudah Bapak siapkan. Terima kasih Bapak, sampai ketemu lagi besok di kelas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Silahkan di kelas disiapkan. Duduk siap. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi ini kita akan belajar matematika tentang pembagian desimal, melanjutkan materi kita yang kemarin. Bapak sebelumnya tanya dulu, siapa masih ingat apa itu bilangan desimal? Masih ingat nggak apa itu bilangan desimal? Halo? Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan desimal, pengurangan desimal, perkalian desimal, hari ini kita pengurangan desimal, pembagian desimal. Ya, tapi sebelum kita atur dulu ya, coba tengok samping kiri kanan kamu, siapa teman kamu tidak hadir? Ada? Siapa tidak hadir? Azwa, satu lagi, ada lagi? Fadli, ada lagi? Ada kabar nggak teman kalian? Sakit? Ya, kita doakan semoga teman kita Azwa dan Fadli cepat sembuh. Oke, kita akan mulai tentang pembagian desimal. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah perkalian, maka hari ini kita akan pembagian desimal. Boleh buka buku kalian? Kita akan melakukan pembelajaran ini secara pembelajaran berdiferensiasi. Ya, nanti ada 3 kelompok. Yang pertama nanti pembelajarannya dengan menggunakan media atau alat. Yang kedua nanti menggunakan rumus. Dan yang ketiga nanti dengan soal kita. Ya, oke. Kita langsung saja, kita cobakan dengan soal ya. 1. Misalnya 1,2 dibagi 4. Yang kedua, misalnya 2,4 dibagi 6. Kita pakai media. Pertama perhatikan, 1,2 itu kan nggak bisa dibagi 4 ya. Nah, kalau gitu kita pakai media. Nah, 1,2 kita jadikan dulu bilangan asli. Ini kan pecahan ya, menjadi kita kali 10. Jadi 12 dibagi 4. Nah, kalau gitu kita coba 12. Kita hitung 12 ya. 1, 2, 3, 4.
Buahnya, buahnya sedang pakai busuk. Buahnya, nah gitu. Kalau besar. Oke, saya jelaskan. Sekarang 3,5 bagi 5. 3,5 dibagi 5. Kan tak bisa. Dari 10 3,5 ya. Untuk bagian kedua, teman kita Sheryl akan menjelaskan. Silakan Sheryl. Teman-teman, saya akan menjelaskan jawaban nomor 1 bagian kedua. Teman-teman, 35 dibagi 5 kan tidak bisa. Nah, jadi kita akan membuatnya menjadi ulang kali dengan dikalikan 10. 10 kali dikalikan sama 10 35. 35 bagi 5 sama dengan 7. 7 bagi 5 ini bagi 5 35, jadi hasilnya jadi jawabannya adalah 0,7. Oke, bagus. Tepuk tangan buat saya dulu. Sekarang kita akan coba presentasikan soal cerita bagian 3. Siapa yang bisa? Kayla, silakan Kayla. Bacakan soal ceritanya Kayla. Saya akan membacakan cerita yang ada di soal saya. Sebuah pita yang panjangnya 4,5 meter akan dipotong sama panjang 9 anak. Berapa meter panjang pita yang diterima setiap anak? Contohnya, pertama, kita kalikan 10 terlebih dahulu. Hasilnya 10. 4,5 kali 10 sama dengan 45. 9 dikali belakangnya harus pastikan jawabannya adalah 5. Kita kurangkan sama dengan. Oke, teman-teman. Betul ya? 4,5 dibagi 9 jawabnya adalah 0,5. Oke, tepuk tangan buat Kayla. Terima kasih semuanya. Kita cukup sampai di sini. Tadi Bapak lihat semua sudah bisa. Dan insya Allah ke depannya kita bisa mengerjakan soal yang sama seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan hasil kerjanya. Itu sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau coaching Bapak Yohanes selaku coaching atau Bapak Guru yang saya observasi untuk tahap yang terakhir. Jadi saat ini adalah pasca observasi. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dan saya tanyakan kepada Bapak Yohanes. Baik. Assalamualaikum Pak Yohanes. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Bapak, mohon waktunya sebentar. Hari ini kita akan melanjutkan dari kegiatan kita kemarin waktu observasi kelas, observasi pembelajaran di kelas. Bagaimana tahapnya adalah tahap terakhir. Dan sebelumnya pasca sudah pra observasi. Kita ada beberapa hal yang harus kita yang Bapak sampaikan sehingga saya tahu nanti apa yang dilakukan di kelas. Nah, kemudian observasi dari observasi ini Pak, ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan, saya tanyakan kepada Pak Yohanes ya. Jadi minggu yang lalu melaksanakan observasi di kelas Bapak, alhamdulillah ya luar biasa. Kelasnya keren sekali, Bapak menyampaikannya sekali. Nah, bagaimana Pak
perasaan Pak Yohanes kemarin waktu pembelajaran waktu ada saya di kelas? Alhamdulillah pembelajaran di kelas menyenangkan karena anak-anak kita bagi dalam 3 kelompok, ada yang low, yang high, dan yang middle, sehingga pembelajaran itu bisa menjangkau anak secara Baik. Kemudian apakah pembelajaran kemarin dilakukan sesuai dengan perencanaan? Tidak belum maksimal, tapi alhamdulillah secara umum sudah tersampaikan. Jadi dari tahap-tahapannya Pak ya, kemudian dari salam, kemudian doa itu kan ada pembelajaran secara emosional ya, sosial emosional, bagaimana anak untuk mengakses, ada yang masuk ada yang enggak ya, kemudian memberikan doa dan yang tidak masuk ya. Oke, kemudian Pak apakah dari tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan kemarin Bapak tercapai? Sebagai tercapai, terutama pada anak-anak yang kita anggap low ya, karena mereka kita ajarkan langsung dengan mereka mengerjakan itu berdasarkan rumus, sehingga tadi juga ada kendala, terutama di bagian pengetahuan mereka tentang perkalian dan pembagian. Di perkalian itu mempengaruhi Pak ya, untuk tingkat selanjutnya di pembagian tentunya ya. Oke, kemudian Pak bagian mana dari pembelajaran kemarin yang menurut Bapak itu sudah baik, sudah sesuai? Bersama tadi bagian yang saya sesuai itu yang tadi, yang kebetulan anak-anak yang kita anggap low itu kita berikan benda kerja, benda nyata. Dengan benda itu mereka langsung mengalami, sehingga mereka sangat mudah memahami. Walaupun pembagian desimal, tetapi pemahaman mereka cukup bagus. Pembelajaran desimal. Kemudian Pak di dalam setiap pembelajaran itu kan ada itu ya pembelajaran sosial emosional. Nah, bagaimana Bapak menerapkan itu nantinya? Iya, kemarin sedikit agak kurang ya, karena saya juga waktu terbatas. Harusnya memang biasanya kita selalu ada splitting, kan. Kemudian biasanya juga kalau anak kelas 1 dulu kita adakan semacam permainan kecil. Ini kemarin kurang ya Pak? Iya, kemarin. Karena fokus terhadap anak. Ada fokus materi. Baik, apa itu benda yang nyata untuk itu ya Pak ya? Oke, dari pembelajaran kemarin Pak, bagaimana Bapak melakukan penilaian terhadap anak? Penilaian anak ya kita lihat dari hasil kerja anak, dengan baik individu maupun kelompok. Kerjasama mereka baik kalau tentu hasil mereka sudah baik. Nah, ada beberapa anak yang hasilnya kurang baik. Itu tadi karena mungkin mereka belum menguasai atau kurang menguasai perkalian atau pembagian. Kemudian bagian pengembangan Pak, yang Bapak rencanakan itu adalah pengembangan kognitif, di mana anak bisa menghitung pembagian bilang desimal. Yang kedua, keterampilan bagaimana keterampilan untuk mereka mengkomunikasikan hasil kerjanya. Nah, gimana Pak kemarin itu hasilnya? Dua pengembangan itu menurut Bapak sudah berhasil belum? Belum sepenuhnya berhasil ya, berhasil karena memang tadi butuh pemahaman untuk bagian, terutama bagian desimal. Karena ini bagian berkoma, anak-anak itu masih merasa masih terkendala dengan koma-koma yang ada di bilangnya. Mereka hasil kerja. Ya, dari mana saya lihat Pak ya di kelas, kalau menurut Bapak gimana itu? Kemampuan mereka untuk mengungkapkan hasil kerja. Ya, memang setiap kelompok kita berikan waktu untuk mempresentasikan apa yang mereka pelajari. Ya. Alhamdulillah anak-anak bisa menyampaikan dan mereka sebagian bisa mengerjakan dengan benar. Baik Pak, luar biasa. Nah, tindak lanjut nih, apa pengembangan selanjutnya apa yang Bapak tingkatkan di kelas? Yang pertama tentu berdasarkan hasil belajar itu perlu penguasaan perkalian. Jadi kita akan optimalkan perkalian dan pembagian.
kemudian pemahaman mereka tentang bilangan berkoma, sehingga bagaimanapun nanti berapapun bilangan berkoma mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Dari keterampilannya Pak? Kayaknya saya lihat kemarin ini masih ada yang malu-malu untuk berpresentasi. Oh iya, memang anak-anak ini perlu dilatih untuk maju ke depan, untuk mendapatkan pendapat. Nah ini kita dalam rangka memotivasi mereka. Maka setiap pembelajaran, setiap akhir punya kelompok, setiap kelompok nanti setelah bergantian akan mempresentasikan apa yang mereka pelajari. Dengan demikian nanti ke depan semua anak mampu untuk mengkomunikasikan ya apa yang sudah mereka dapatkan. Biasa, pelajaran matematika itu tidak semua anak suka. Betul. Ya, ada sebagian kalau yang suka kemarin ada yang gambar-gambar ada yang tidak. Tapi luar biasa, Bapak ya mesti mengajar kelas, bisa menguasai kelas, kemudian anak-anaknya luar biasa ya, bisa mengikuti pelajaran sampai selesai dan saya aktif ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi apa yang Bapak kembangkan tadi ya, untuk anak lebih menguasai pertalian ya, kemudian pembelajaran tentang bilangan desingan dan keterampilan untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil kerja. Semoga Bapak, terima kasih banyak waktunya, luar biasa. Mudah-mudahan Bapak semangat dan anak-anak terus semangat. Terima kasih waktunya Pak Yohan. Ya, assalamualaikum. Ya. Demikian tadi, terima kasih.